Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardiati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan pada mata kuliah manajemen pertemuan 4. Baik, langsung saja kita ke materinya. Analisa laporan keuangan. Bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan? Banyak nih perusahaan-perusahaan yang ingin menilai atau melihat apakah kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang baik-baik saja atau tidak. Atau perusahaan sedang menilai jika suatu saat nanti bangkrut, bisa menutupi hutang-hutang yang dimiliki dengan aktiva, modal, ataupun lainnya. Biasanya perusahaan menggunakan rasio keuangan dalam melihat laporan keuangannya. Untuk itu akan menganalisa bagaimana seorang manajer keuangan melihat kondisi keuangan perusahaannya. Ada banyak jenis rasio yang akan dibahas. Ada banyak jenis rasio nih, namun yang dibahas hanya ada 4. Sebelum itu, mari kita membahas definisi rasio. Rasio ialah rumus untuk membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dibaca. Jadi, laporan keuangan dapat dibaca dan dapat diartikan dengan jelas. Kemudian, rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda nih. Yang pertama, bagi seorang manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau prestasi. Manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Kemudian bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur. Dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Kemudian ada macam-macam rasio diantaranya. Yang pertama, rasio profitabilitas atau rentabilitas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang dimana labanya bisa menutupi modal atau membeli aktiva baru. Kemudian ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan atau bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menunjukkan keuangan perusahaan yang digunakan efisien atau boros. Kemudian rasio profitabilitas atau profit ini mempunyai 3 jenis, diantaranya ROE atau Return of Equity. Nah, di mana pengembalian terhadap modal atau ketika rasio di bawah 6% maka dinyatakan jelek, tidak bagus. Jadi harus di atas 6%, jangan di bawah 6%. Kemudian dinyatakan apabila ROE di atas bunga deposito. Adapun rumusnya yaitu laba dibagi modal dikali 100%. Kemudian yang kedua ada ROA atau Return of Asset, di mana pengembalian terhadap aset. Nah, ROA ini lebih melihat sektor usahanya di bidang apa. Kemudian banding tahunnya itu setiap 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROA ini meningkat atau menurun. Adapun rumusnya itu laba dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada ROS atau Return of Sales. Nah, pengembalian terhadap penjualan. Nah, ROA ini lebih melihat ke sektor usahanya juga. Nah, banding itu juga sama setiap 3 tahun di laporan keuangannya. Apakah ROS-nya itu meningkat atau menurun. Adapun rumusnya itu laba dibagi penjualan dikali 100%. Nah, kemudian yang rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini mempunyai 3 jenis, diantaranya current ratio atau rasio lancar. Nah, di mana rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek ataupun jangka panjang menggunakan aktiva lancar. Adapun rumusnya itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, dalam rasio lancar ini minimal angkanya 1. Aktiva lancarnya ini harus lebih besar daripada hutang jangka pendek agar perusahaan dinyatakan aman ketika bangkrut. Nah, standar minimalnya ini angkanya harus 3. Nah, tidak boleh ada dana menganggur. Dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan.
baik itu deposito, investasi, atau pembelian aktiva tetap. Nah, kemudian ada quick ratio atau rasio cepat. Nah, adapun rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, yang rasio solvabilitas ini mempunyai dua jenis, diantaranya debt to equity atau DER, di mana rumusnya hutang dibagi modal. Kemudian jangan lewat dari satu. Nah, kalau jika lewat dari satu berarti mayoritas harta atau aktivanya itu ya dibiayai oleh hutang. Nah, maksimal nilai DER-nya ini 4. Kemudian jika DER-nya 2, maka sudah riskan, bisa jadi perusahaannya ini ya tidak mempunyai modal. Kemudian ada debt to asset ratio atau DAR, di mana rumusnya itu hutang dibagi total aktiva kali 100%. Nah, jangan sampai 80% aktivanya, karena ya aktivanya itu dibiayai oleh hutang, dan ini tidak rekomen. Kemudian semakin kecil DAR-nya ya semakin bagus. Nah, patokannya ya paling 50%. Nah, kemudian yang terakhir rasio aktivitas. Mempunyai 3 jenis, diantaranya putaran kas, putaran piutang, dan putaran total aktiva. Namun yang dibahas hanya putaran total aktiva, di mana rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu, namun harus dibandingkan laporan keuangan setiap 3 tahun. Ya, tergantung sektor usahanya dalam bidang jenis apa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.